Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rosidatul Afifah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 1910400333. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu, jangan lupa menyimak video saya hingga akhir ya. Ruang lingkup pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini oleh Rosidatul Afifah 1910400333. Latar belakang pentingnya pengelolaan di lembaga pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh. Perkembangan anak pada tahun-tahun pertama sangat penting dan akan menentukan kualitasnya di masa depan. Berdasarkan fakta, lembaga-lembaga PAUD di Indonesia memiliki pijakan yang sangat kuat berupa landasan yuridis, landasan filosofis, landasan religius, dan landasan keilmuan serta landasan empirik. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Contohnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak. Lalu ada landasan filosofis. Landasan filosofis dan religius didasarkan pada keyakinan agama yang dianut oleh para orang tua anak usia dini. Orang tua, pendidik, dan orang dewasa di sekitar anak berhak memberikan pelatihan dan pengembangan perilaku beragama dan penanaman budi pekerti yang luhur melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai kehidupan beragama tersebut disesuaikan dengan tahapan perkembangan serta keunikan yang dimiliki oleh setiap anak. Lalu ada landasan empirik. Landasan empirik adalah landasan yang berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan. Landasan empirik akan pentingnya pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak adalah berdasarkan data dari Departemen Sosial RI tahun 2000 mendeskripsikan bahwa tercatat 778 lembaga penitipan anak dan sekarang diperkirakan 1.100 lembaga yang tersebar di ibu kota provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Lalu ada landasan keilmuan. Landasan keilmuan adalah teori-teori dan kajian-kajian yang melandasi apa, mengapa, dan bagaimana anak usia dini mendapat pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang tepat. Hal ini penting guna memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia, perkembangan, dan kebutuhan setiap anak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak usia dini, terutama tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Lalu adalah ruang lingkup pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini. Pengelolaan lembaga PAUD pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang dewasa secara sadar dan bertanggung jawab untuk memberikan pengaruh positif pada anak usia dini, sehingga multipotensi dan multi kecerdasan yang dimiliki oleh anak usia dini dapat berkembang secara optimal. Ruang lingkup pengelolaan lembaga PAUD berdasarkan rentang usia. Ruang lingkup pengelolaan lembaga PAUD berdasarkan rentang usia kehidupan adalah 0,0 tahun hingga 2 tahun adalah pendidikan keluarga, 2,1 tahun sampai 6 tahun adalah pendidikan di taman penitipan anak, 3 tahun sampai 6 tahun adalah kelompok bermain, 4 tahun hingga 6 tahun adalah taman kanak-kanak,
dan 6,1 tahun hingga 8 tahun adalah SD kelas awal. Lalu ada hakikat pengelolaan kegiatan di kelompok bermain. Hakikat pengelolaan kegiatan di kelompok bermain adalah merupakan salah satu alternatif upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak prasekolah melalui kelompok bermain dalam aspek-aspek pendidikan, pemberian gizi, dan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga atau lingkungan yang terdiri dari keluarga, sekolah, lembaga-lembaga perawatan, keagamaan, dan pengasuhan anak, serta teman sebaya yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Lalu ada tujuan pengelolaan kegiatan di kelompok bermain. Tujuan pengelolaan kegiatan di kelompok bermain adalah untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlakukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, agar siap memasuki lembaga pendidikan selanjutnya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Prinsip pendekatan pengelolaan kegiatan di kelompok bermain. Prinsip pendekatan pengelolaan kegiatan di kelompok bermain. Pertama adalah prinsip pendidikan anak usia dini, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, kreatif dan inovatif, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan keterampilan hidup, dan menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Lalu yang kedua adalah prinsip perkembangan anak dan prinsip belajar melalui bermain. Selanjutnya ada hakikat pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak adalah wahana asuhan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak punya waktu untuk memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya. Selain itu, Taman Penitipan Anak juga disebut sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain. Ada beberapa jenis tempat penitipan anak. Ada 3 jenis tempat penitipan anak, yaitu pertama adalah tempat penitipan anak sehari penuh atau full day care. Dalam TPA jenis ini, anak berada di lembaga tersebut selama sehari penuh, biasanya selama 9 jam. Lalu ada tempat penitipan anak setengah hari atau half day care, yaitu anak dititipkan di lembaga setengah hari atau selama 5 jam. Lalu ada TPA incidental atau incidental day care. Dalam TPA ini anak dititipkan pada lembaga yang banyak bermunculan di pusat-pusat perbelanjaan untuk melayani kebutuhan orang tua yang tidak mau disibukkan oleh anak-anak mereka pada saat berbelanja. Tujuan pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak. Yang pertama adalah dapat mengembangkan kehidupan beragama secara umum sedini mungkin agar anak memiliki moral dan budi pekerti yang luhur. Lalu dapat mengembangkan kemandirian agar anak dapat melayani dirinya sendiri atau mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dapat mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak mampu berkomunikasi secara aktif maupun pasif dalam lingkungannya. Lalu yang terakhir adalah dapat mengembangkan daya pikir anak agar anak memiliki kemampuan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki dengan pengetahuan atau pengalaman yang baru diperolehnya. Prinsip pendekatan pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak. Prinsip pendekatan pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak. Yang pertama adalah prinsip pendidikan anak usia dini, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, kreatif dan inovatif, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan keterampilan hidup, menggunakan berbagai media dan sumber belajar.
Lalu yang kedua adalah prinsip perkembangan anak. Anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan merasakan aman serta nyaman dalam lingkungannya. Anak belajar secara terus-menerus dimulai dari membangun pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali sesuatu konsep hingga mampu membuat sesuatu yang berharga. Lalu yang ketiga adalah dasar filsafat pendidikan di TPA. Untuk mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, demokrasi, dan berprestasi, maka TPA dilandasi oleh dasar filsafat pendidikan yang dirumuskan sebagai TEMPA, ASAH, ASEH, dan ASOH. Penjelasan TEMPA sendiri adalah TEMPA adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur, dan terukur, serta pendidikan jasmani, sehingga anak memiliki nilai-nilai karakteristik. Lalu yang kedua adalah ASAH. ASAH dimaksudkan agar anak usia dini memiliki kondisi intelektual yang berkembang secara optimal, sehat, dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan melalui berbagai program kegiatan di TPA yang dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membantu anak menumbuh kembangkan potensi, minat, bakat, apresiasi, persepsi, dan kreativitas intelektualnya secara berkelanjutan dan bertujuan. Lalu yang ketiga adalah ASEH. ASEH pada dasarnya merupakan pendampingan dan pelindungan terhadap anak usia dini. ASEH juga merupakan upaya mewujudkan dan menjamin pemenuhan kebutuhan anak, hak kelangsungan hidup, emansipasi, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan terhadap pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya perlakuan kasar dan eksploitasi. Selain itu, ASEH juga merupakan upaya pembinaan lanjutan yang mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan hak anak untuk berpartisipasi penuh dan pendayagunaan waktu luang mereka secara bermanfaat. Lalu yang keempat adalah ASOH. ASOH dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas kepribadian dan jati diri anak agar memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama adalah integritas, iman, dan takwa. Kedua, patriotisme, nasionalisme, dan kepeloporan. Ketiga adalah rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas. Rasa tanggung jawab, demokratis, dan tahan uji. Lalu kelima adalah jiwa tanggap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis, dan idealisme. Lalu yang keenam adalah optimis dan keberanian mengambil resiko. Lalu yang ketujuh adalah jiwa kewirausahaan, kreatif, dan profesional. Nah, sekian adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.